Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita kembali lagi di course Transformasi Digital KMMI. Kali ini kita akan masuk di pertemuan 4, kita akan membahas hal-hal yang sering terjadi pada diri kita selama kita menggunakan komputer, gadget, ataupun laptop ya. Laptop yaitu virus komputer dan firewall. Untuk kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara penanggulangannya, apa itu virus, terus kemudian jenis-jenisnya apa saja, dan sebagainya macam. Saya share screen terlebih dahulu untuk apa? Untuk materinya. Oke, screen saya kelihatan ya. Terlihat, Pak. Betul, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Jadi kita akan masuk di keamanan virus komputer dan firewall untuk pada hari ini. Jadi virus itu apa toh? Virus itu program komputer ya. Jadi kalau kita lihat virus itu ya kayak pandemi yang sekarang kita rasakan ya, cepat sekali menyebar ya, seperti virus biologis, seperti virus corona, cepat sekali menyebar dan mudah sekali menyebar. Dan tujuannya juga untuk mengganggu kehidupan manusia kalau virus secara biologi. Tapi kalau virus secara komputer, virus komputer tujuannya adalah mengganggu pengguna komputer itu sendiri, pengguna komputer atau pengguna internet. Jadi pada intinya virus komputer, tolong yang di mute ya, yang biar temannya bisa fokus. Jadi kalau virus komputer itu adalah suatu software yang dia dapat menggandakan diri atau menyalin diri ya. Tujuannya untuk apa? Untuk merusak ya, untuk merusak atau mengganggu pengguna komputer, atau merusak file, atau merusak sistem operasi, ataupun hanya untuk mencari informasi yang penting. Nah, ini virus. Jadi secara hierarki, virus itu ada dua jenis, virus yang merusak atau tidak merusak, seperti itu. Jadi ada yang tidak terasa kita kena virus, ada yang terasa kalau kita kena virus, seperti itu. Itu tentang virus komputer. Kemudian jenis-jenisnya cukup banyak ya, cukup banyak. Yang paling terkenal adalah malware. Ya, malware ini dia mempunyai kemampuan untuk menduplikasi diri, ya, memperbanyak diri untuk untuk memenuhi sumber daya komputer yang ada. Nah, ini malware. Contohnya apa? Worm. Ya, jadi memenuhi hard disk ya worm ini. Jadi kita kalau mau nyimpen file itu filenya hard disknya penuh terus karena apa? Isinya worm. Ya, diisi dengan worm itu cacing ya kalau bahasa Inggris ya. Tetapi ini diisi dengan file-file yang tidak penting untuk memenuhi hard disk. Nah, ini dia bisa menduplikasi diri. Terus kemudian ada adware ya. Adware itu seperti iklan-iklan yang tidak berguna juga ya. Jadi setiap kita buka apa ada iklan, kita buka apa ada iklan. Nah, seperti itu. Berarti kita terjangkit malware yang jenisnya adware ya. Terus kemudian yang paling jahat dari malware itu adalah ransomware ya. Beberapa tahun yang lalu ada ransomware WannaCry ya. WannaCry. Nah, ini yang paling jahat ini dari malware. Dia mengunci file ya, mengunci sistem operasi sehingga kita tidak bisa akses file dan juga tidak bisa akses sistem operasi kita. Ya kalau filenya tidak begitu penting, tetapi kalau penting sekali, nah ini sangat berbahaya virus ini. Banyak sekali perusahaan dunia beberapa tahun yang lalu kena ransomware ya, ransomware WannaCry ini sehingga dia harus membayar
sejumlah uang kepada pembuat virus agar agar bisa dibuka ya, filenya bisa dibuka kembali. Nah, spyware ini tidak berbahaya, tetapi dan tidak terasa kalau kita kena spyware, tetapi dia mengintai, terus kemudian menyadap ya apa yang kita lakukan. Sama juga dengan Brontok. Brontok ini yang virus Indonesia ini. Terus kemudian Trojan. Trojan dia tidak punya kapasitas untuk memperbanyak diri. Tetapi tujuan dari Trojan ini adalah mengambil data, ya, seperti itu. Pak, kenapa dikatakan Trojan? Nah, ini ada jarahnya. Jadi Trojan itu dapat dari kata Troya ya, Troya. Jadi saat zaman dulu peperangan Yunani ya, Yunani ingin menginvasi kota Troy, ya, kota Troya itu karena sangat sulit untuk menguasai Troya ini, sehingga Yunani mengirimkan sebuah kuda, patung kuda yang sangat besar dengan tujuan ini adalah hadiah buat kota Troya. Tetapi kuda yang raksasa itu isinya ternyata pasukan-pasukannya Yunani. Setelah keadaan memungkinkan, baru pasukan-pasukan itu keluar untuk merusak kota Troya, sehingga kota Troya ini bisa dikuasai oleh Yunani. Nah, itulah asal dari kata Trojan ya, Trojan. Nah, sehingga apa? Virus itu masuk ke komputer kita, kalau kita nggak klik, dia nggak jalan. Ya, trigger namanya bahasa Inggrisnya trigger. Kalau kita nggak klik, kita nggak jalankan secara tidak sengaja, atau kita tidak save atau tidak menyimpan data, maka Trojan ini tidak jalan. Nah, kalau Trojan jalan, barulah dia mencari data dan informasi yang dibutuhkan. Nah, ini Trojan. Kemudian backdoor itu sama dengan Trojan, ya, tidak terasa kita jalankan, tetapi dia menyerupai file-file yang baik-baik saja. Kalau Trojan itu biasanya nama filenya aneh, tetapi kalau backdoor itu tidak. Contohnya seperti game diisi backdoor, terus ada link download file diisi backdoor, terus kemudian aplikasi-aplikasi lainnya ya seperti file yang baik-baik saja, tetapi di situ ada isi backdoor-nya, ada file backdoor-nya. Lah, backdoor ini untuk apa? Ya biasanya untuk menyadap juga, sama untuk menyadap user password, untuk menyadap suara, untuk menyadap pesan seperti SMS dan WA, dan bahkan yang terbaru menyadap kamera HP Anda, ya. Sehingga kalau Anda punya pacar ya, contoh ya, Anda punya pacar, ini yang buat yang cowok-cowok nih, hati-hati nih. Ternyata HP-nya dipasang backdoor ya, kita nggak tahu kalau ternyata kamera kita depan belakang itu dihack. Ya, dihack itu dikuasai. Yang taunya bahwa kuota HP kita sering habis. Nah, terus Anda ditanyai di WA, lagi di mana? Seperti itu kan. Oh, ini lagi di kampus, padahal Anda lagi main sama teman-teman Anda, ya ketahuan lah. Kamera HP itu kan Anda tenteng kan, kamera HP Anda tenteng, kameranya diaktifkan, kelihatan Anda di mana, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh backdoor. Backdoor bisa sampai ke Bisa sampai ke menguasai apapun itu tanpa Anda rasa kalau Anda terjangkit virus ya, seperti itu. Kalau Anda mau coba-coba, bisa itu ada Metasploit, itu bisa Anda coba. Itu base-nya bisa web, komputer, atau Android ya, bisa dijalankan di beberapa sistem operasi platform. Metasploit itu juga bisa Anda pakai. Ya, cuma untuk belajar aja sih ya, jangan dibuat mainan seperti itu. Karena di sini nanti kita juga belajar tentang cyber ethic dan cybercrime ya, itu di pertemuan berikutnya. Nah, itu sekarang sudah
tidak mudah dan juga tidak gampang dan juga tidak bisa main-main. Kita menggunakan dunia maya dan internet. Oke, kita berikutnya bukan main ya, membahas tentang rootkit ya. Rootkit ini seperti sistem komputer ya. Jadi sistem ini dia merusak ke sistem operasi ya. Itu virus itu ya. Virus rootkit namanya. Terus polymorphic virus ini yang agak sulit dideteksi karena dia bisa memodifikasi diri sendiri menjadi file-file yang lebih aman, lebih tidak terdeteksi oleh antivirus. Contohnya file Word, file TXT, ya kan. Terus kemudian file PowerPoint seperti itu. Sehingga kan tidak terdeteksi virus. Tapi kalau kita klik buka itu, lah virus itu baru masuk ke tempat kita. Ini jenis virus. Kemudian Rogue ya. Rogue ini dia phishing ya. Phishing itu memancing pengguna karena virus ini itu mirip dengan antivirus. Jadi seolah-olah menjadi antivirus, terus menginformasikan bahwa trialnya atau program trialnya akan segera habis, terus kemudian virusnya banyak yang terinfeksi di komputer, dia menginformasikan seperti itu. Atau kalau bahasa kerennya sekarang virus abal-abal ya ini. Ini virus abal-abal, antivirus abal-abal, sorry. Antivirus abal-abal. Terus kemudian dia akan meminta sejumlah uang agar komputer Anda aman. Dan dia juga bisa mendatangkan virus-virus lain kalau Anda tidak membayar sejumlah uang yang diminta oleh Rogue, virus jenis Rogue ini. Terus kemudian metamorphic ini yang paling sulit ini karena sulit terdeteksi antivirus karena ini dia bisa mengubah kodenya sendiri, ya. Tidak hanya jenis filenya seperti tadi yang kita bahas polymorphic ya. Nah ini metamorphic ini dia bisa mengubah kodenya sendiri sehingga sangat sulit terdeteksi kecuali nanti kalau Anda format ulang hard disk Anda atau format ulang Windows Anda kalau yang Anda yang pakai Windows. Nah, virus ponsel yang sering terjadi sekarang ini biasanya dia menimbulkan macam berbagai efek ya, seperti HP-nya rusak, HP-nya lemot, dia curi data-data Anda seperti message, email, WA, dan sebagainya macam. Terus kemudian dia juga bisa melakukan panggilan diam-diam. Efeknya apa? Efeknya pulsa Anda habis. Dan tentu saja menghabiskan pulsa dan kuota ya. Nah ini virus di ponsel. Makanya di ponsel juga ada antivirus sekarang ini. Terus cara kerjanya virus bisa lewat beberapa cara. Email tentu saja. Ini kok masih banyak yang masuk ya. Bentar. Email tentu saja. Terus kemudian lewat internet bisa virus Trojan ini juga bisa masuk. Terus cara kerja yang lainnya dia merusak file, ya, merusak file. Terus cara kerja berikutnya ada virus shortcut ya. Shortcut ini dia bisa menggandakan diri dengan shortcut yang tidak penting atau seluruh shortcut Anda. Shortcut tahu ya? Shortcut itu seperti ini. Sorry. Bentar. Ya, shortcut itu seperti icon-icon kecil ya. Sorry. Punya saya enggak mau dikeluarkan ini.
Ya, virus shortcut itu seperti icon-icon kecil kalau di desktop Anda itu untuk pemintas atau cara cepat agar dapat mengakses file atau aplikasi dengan cepat. Biasanya di desktop ya, di depan. Nah, bisa saja shortcut itu diubah semua logonya sehingga kan Anda akan kesulitan untuk mencari suatu aplikasi, atau bisa saja dia menyembunyikan folder atau file aslinya. Contohnya Anda sering sekali ini di virus di file Microsoft Word gitu, sering sekali aplikasi Anda hilang, bukan aplikasi, sorry, file-file Anda hilang, ya kan? Sering sekali filenya hilang, dikira hilang, tetapi ternyata setelah di-view semua format, itu kelihatan filenya, tetapi hidden, artinya disembunyikan. Nah, ini virus shortcut. Terus kemudian virus bot sector ini agak berat ini, dia merusak ke hard disk ya, memenuhi hard disk dan merusak hard disk, ataupun nanti juga RAM juga bisa. Terus style virus dia bisa menyembunyikan diri, contohnya tadi polymorphis dan metamorphis virus, itu dia bisa menyembunyikan diri sehingga tidak terinfeksi oleh antivirus. Nah, ini virus makro ini yang juga terjadi di Microsoft Office, Word atau Excel. Tetapi biasanya pembuat virus makro ini virus makro ini harus di-trigger atau diklik atau dijalankan. Nah, biasanya pembuat virus makro ini kebanyakan ya membuatnya dengan perintah save. Karena apa? Setiap Anda ngetik atau Anda melakukan apapun dengan Office, maka setelah itu Anda kan save kan, menyimpan kan. Nah, saat menyimpan itu virus ini jalan. Tetapi kalau tombol tersimpan itu belum diklik, maka virus ini juga masih tidur, artinya tidak aktif. Jadi sebuah program atau software bisa dikatakan suatu virus jika memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama, kemampuan untuk menyadap atau mendapatkan informasi. Terus yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file atau monitoring suatu file atau spy ya, memantau suatu file. Terus kemudian ada kemampuan menggandakan diri juga. Jadi menularkan diri, menyebar, dan menggandakan diri. Nah, ini kemampuan kriteria sebuah software bisa dikatakan sebagai virus. Terus kemudian mempunyai kemampuan untuk merusak file dan memanipulasi file. Nah, ini bisa diedit, bisa dirusak filenya. Dan kemampuan terakhir adalah kemampuan menyembunyikan diri. Ini adalah kalau memenuhi ini, salah satu dari ini, maka dia bisa dikatakan sebagai suatu virus. Nah, virus ini tidak bisa menyebar tanpa ada media. Jadi Anda harus hati-hati dengan medianya. Apa saja media yang biasa digunakan virus untuk menyebar? Yang pertama tentu saja disket. Disket ya, saya kira Anda sudah tidak mengalaminya ya. Saya sempat mengalami ini menggunakan disket. Terus kemudian media storage ya, media storage, entah itu hard disk eksternal, entah itu flash disk, entah itu CD ya. Ini paling banyak dengan flash disk ya. Paling banyak penyebaran virus dengan flash disk. Makanya hati-hati colap-colop flash disk ya, kemanapun itu. Apalagi kalau flash disknya dari warnet, terus kemudian masuk ke komputer kita ya di-scan dulu. Terus kemudian ada internet ya. Ini biasa yang sukanya klakik-klakik, download apa, terus keluar adware ya, keluar iklan-iklan itu biasanya ada virusnya juga. Terus kemudian software yang freeware, software yang gratisan, atau software yang bajakan, itu memungkinkan ada virus di dalamnya, terutama backdoor ini. Terus kemudian attachment, nah, email, ya. Nah ini juga ada beberapa cara. Jadi saat Anda klik itu jalan virusnya, saat Anda buka email, Anda klik itu jalan, terus kemudian Anda buka,
terus ada gambar, Anda klik itu baru jalan, juga ada. Terus kemudian Anda buka emailnya, ada link, Anda klik itu baru jalan. Nah, ini attachment pada email. Makanya ada fasilitas spam ya. Di email-email server sekarang ada fasilitas spam. Karena apa? Untuk menanggulangi attachment pada email ini. Biasanya kalau email mengandung gambar, link, atau apapun itu, atau pengiriman emailnya itu dalam jumlah besar dalam satu waktu, contoh dalam satu waktu dikirim 1000 email yang sama, maka semuanya akan masuk kepada spam. Nah, ini untuk keamanan pengguna email ya. Tetapi masih ada 1-2 email yang bocor. Ya, bocor artinya masuk ke kotak masuk, terus kemudian Anda klik, nah ini berpotensi jadi virus. Jadi tidak usah dibuka lah email-email yang aneh-aneh itu, tidak usah dibuka. Terus kemudian transferring file, ya seperti pakai flash disk, transfer file, itu juga memungkinkan ada virus. Dan download file. Jadi mungkin Anda download lagu MP3, itu sudah download, terus kemudian Anda jalankan, ternyata itu virus, gitu. Ya lagunya tetap muter atau lagunya tidak muter, itu tergantung pinter-pinteran cara pembuat virus itu sendiri. Jadi pada intinya, efek negatifnya, virus itu bisa memperbanyak diri, menguasai sumber daya komputer yang ada, terus kemudian juga merusak file yang ada. Tetapi hampir 95% virus di dunia ini menjangkiti atau merusak sistem operasi Windows. 5%-nya baru menyerang ini sistem operasi yang lain. Makanya kalau pengen lebih aman ya coba cari atau pakai sistem operasi yang lain ya. Contoh Linux atau Mac atau yang lain. Terus kemudian ada beberapa virus ganas yang merusak perangkat keras seperti multipartite virus, itu merusak hard disk ya. Terus kemudian memory resident merusak RAM. Terus kemudian fat directory ini merusak hard disk juga. Dan juga directory virus ini juga merusak file, folder yang ada di sistem operasi. Nah, kalau pengen lebih jelas, nanti bisa dibuka YouTube-nya ya. Difference between viruses, worms, and trojans. Nah, ini. Terus kemudian Anda harus tahu juga siklus hidup dari suatu virus. Jadi virus sudah tercipta, belum menyebar, ya itu namanya fase istirahat atau fase tidur. Terus kemudian menyebar bisa via jaringan komputer, bisa via internet. Pak, saya dari tadi ngomong jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer itu adalah 2 komputer, minimal ya, minimal 2 komputer. Kalau masih 1 komputer, itu yang namanya standalone, ya berdiri sendiri. Tapi kalau komputer Anda connect dengan internet itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai standalone, tetapi sebuah jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu adalah minimal 2 komputer saling bertukar data, saling berinteraksi, itu dinamakan jaringan komputer. Jadi minimal 2. Lah Pak, lah internet apa? Internet adalah jaringan komputer yang besar, sangat besar. Karena apa? Cakupannya adalah seluruh dunia. Tapi kalau jaringan kecil, minimal 2 komputer saja sudah bisa dikatakan sebagai jaringan komputer. Oke, terus kemudian kita masuk ke siklus berikutnya, propagation phase atau fase penyebaran ya, fase penyebaran. Nah ini mulai dari lewat media ya, entah itu flash disk, hard disk, CD, ataupun internet, ataupun email. Triggering phase itu kalau Anda tidak trigger atau tidak klik, tidak menjalankan, atau tidak menyimpan dokumen kalau Anda terjangkit virus yang makro ya, virus Microsoft Office, maka dia hanya sampai ke trigger phase. Tetapi kalau trigger ini diaktifkan, diklik, maka dia masuk ke execution phase atau mengeksekusi sesuai karakteristik dari virus itu sendiri.
entah merusak, entah mencari data, ataupun apapun itu yang dilakukan untuk mengganggu kenyamanan dari pengguna komputer itu sendiri. Jadi bagaimana Pak? Paling enggak saya bukan orang IT, tapi saya pengen aman dari virus komputer. Soalnya saya ribet kalau ada virus komputer, file saya ada yang di-hidden, disembunyikan, ada yang rusak, hard disk saya penuh, dan sebagainya macam. Sebenarnya cara jitu pertama ada tentu saja dengan antivirus ya. Antivirus itu 50-60% untuk mengamankan komputer Anda dari virus. Terus kemudian security update di Windows ya. Kalau minta update Windows-nya ya di update saja karena di situ pasti include security update. Terus kemudian aktifkan firewall. Nah, nanti untuk cara aktifkan firewall Anda bisa lihat di YouTube yang tadi materinya. Terus kemudian buka folder via Windows Explorer. Jadi jangan langsung klik-klik, tapi buka Windows Explorer dulu, baru diklik mana yang mau dibuka foldernya. Nah ini juga ada di YouTube ya, nanti bisa Anda lihat bagaimana praktisnya. Terus kemudian yang terpenting juga jangan dibiasakan untuk menyimpan data penting atau data Anda apapun di drive C. Karena drive C itu isinya adalah sistem operasi, sehingga kalau virusnya nyerang sistem operasi, Anda nyimpan data di drive C, itu berarti bunuh diri namanya. Artinya kalau sistem operasi itu terjangkit virus, maka otomatis kalau Anda nyimpan data di drive C, datanya juga terancam error atau rusak, ya kan? Nah, lebih aman install di D atau E di di drive D atau drive E untuk data-data, sehingga suatu saat sistem operasi ini rusak di drive C, berarti yang dibeneri hanya drive C-nya. Anda tidak usah backup data, tidak usah mengcopy data lagi, ya kan? Karena yang diperbaiki kan hanya sistem operasinya di drive C, sedangkan di drive C tidak ada dokumen, jadi aman. Gitu. Terus kemudian yang terpenting berikutnya adalah kenali data Anda ya. Kalau ada data dengan judul file atau data dengan judul yang aneh, hapus saja, karena itu tidak penting. Nah ini karena ada seluruh poin ini, kalau ada yang paling berat tidak bisa menggunakan 7 poin ini, maka terakhir adalah install ulang sistem operasi dan format hard disk-nya. Nah, itu cara-cara jitu untuk penanggulangan virus. Pak, kalau install ulang bagaimana? Ya, kalau Anda tidak bisa install ulang, ya datang aja ke toko komputer, suruh instalkan, seperti itu. Jadi, saya kira untuk sekarang ini instalasi ya sekitar 50.000 sampai 100 per komputer ya. Nah, seperti itu. Mungkin yang di luar Jawa mungkin lebih mahal dikit lah. Lebih mahal dikit. Ada yang dari luar Jawa siang ini? Halo. Siang ini ada yang dari luar Jawa? Ada, Pak. Dari mana? Dari Medan, Pak. Oh, dari kampus apa? Universitas apa? Universitas Sumatera Utara, Pak. Oh, USU ya. Iya, Pak. Salam dari Semarang ya. Iya, Pak. Kalau di sana di Medan, kalau servis komputer install ulang Windows itu sekitar berapa? Kemarin saya pernah install notebook saya, Pak, sekitar 120, Pak. 120 ya. Berarti kan Iya, Pak. ya terpaut-paut 50.000 lah dari Jawa lah ya, Jawa Tengah terutama. Kalau di sini ya sekitar 50 sampai 100.000. Jadi saya kira itu kalau sudah paling parah ya. Tetapi poin 1 sampai 7 ini bisa Anda jalankan kalau untuk penanggulangan awal ya. Tapi kalau sudah paling parah ya install ulang sistem operasi. Jadi jenis antivirus dari penggunanya juga ada home user atau pengguna pribadi, terus kemudian ada versi jaringan ya. Versi jaringan berarti
Anda tidak perlu nyeken langsung, biar server yang nyeken. Anda tidak perlu update langsung, biar server yang update. Seperti itu ya. Jadi seperti kemampuan admin ini, administrator jaringan ya, itu diperlukan dalam jaringan client server. Tetapi kalau home server, yang diperlukan adalah kemampuan Anda semua. Home user ini Anda satu persatu paling tidak punya antivirus. Terus antivirus berdasarkan cara memperolehnya ada free, ya, gratis, antivirus gratis. Terus kemudian ada trial, artinya hanya mencoba 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Selebihnya harus membayar. Terus ada donasi, untuk memakainya maka Anda harus mendonasikan sejumlah uang dulu atau memberikan sejumlah uang dulu. Tetapi habis itu setelah itu gratis ya. Tis ya. Nah, tapi kalau berbayar ini biasanya digunakan oleh industri ya. Berbayar itu bisa berbayar setiap bulan, bisa berbayar setiap tahun. Seperti itu. Harganya juga bervariasi. Karena apa? Jenis-jenisnya virus juga bervariasi. Ini beberapa virus yang saya dapatkan datanya, ada Vira, ada Clamaf, ada Asset, dan sebagainya macam. Nah, ini bisa Anda dapatkan dengan free juga, termasuk webnya ya. Nanti bisa dicek-cek. Nah, kita belajar ke firewall. Firewall itu fire itu api, wall itu dinding. Jadi dinding api. Itu yang dinamakan firewall. Di dalam komputer, dinding api atau firewall itu adalah suatu sistem keamanan jaringan komputer ya, yang digunakan untuk apa, Pak? Untuk melindungi komputer Anda atau jaringan Anda, jaringan komputer Anda dari serangan-serangan dari komputer lain atau dari internet. Seperti itu. Jadi, serangan di dalam jaringan komputer itu tidak melulu virus. Ada juga serangan yang lain, seperti memang serangan untuk merusak jaringan, terus kemudian serangan untuk mendapatkan file, sampai ke serangan untuk mengubah suatu sistem. Ya, banyak sekali nih serangan-serangan. Mengubah suatu sistem itu gimana, Pak? Contoh nih, beberapa tahun yang lalu itu website KPU ya, website KPU itu pernah dihack ya, KPU Indonesia itu pernah dihack. Jadi gambar-gambar partai itu bisa diedit semua, ya, diubah menjadi gambar yang lain. Terus kemudian nama partai itu juga singkatannya, kepanjangannya diubah juga. Nah, ini karena apa? Firewall-nya tembus. Nah, maka untuk keamanan pertama memang firewall. Gambarannya bagaimana sih, Pak, firewall? Ya, ini kalau Anda masuk bandara atau masuk sekarang stasiun kereta mungkin pakai metal detector ya. Itu terus kemudian atau masuk kantor atau toko-toko yang cukup besar, biasanya ada gerbang ya, gerbang seperti metal detector itu. Nah, kalau Anda pakai HP, Anda pakai ikat pinggang atau apapun yang mengandung metal atau besi, maka detektor itu akan muncul, akan berbunyi. Kalau bunyi, maka Anda harus diperiksa oleh petugas. Jika tidak ada keperluan untuk masuk, maka Anda bisa diusir oleh petugas. Seperti itu. Sama juga di sini, jika firewall ini seperti petugas dan gerbang itu tadi deh. Jika ada data masuk yang tidak dikenali, maka dia akan blok atau memblok agar tidak masuk jaringan atau membuangnya agar tidak masuk ke dalam jaringan kita. Jadi secara umum firewall ini digunakan untuk mengontrol akses juga ya, siapapun yang mengakses jaringan komputer dari luar ya, tentu saja. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Nanti, ini dari internet, ini jaringan kita. Mungkin ada serangan di sini, maka akan diblok oleh firewall. Ya, karena apa? Firewall ini jembatan antara jaringan privat atau jaringan lokal
ke internet. Begitu juga sebaliknya, firewall juga sebagai penengah perantara antara internet ke jaringan lokal. Nah, pentingnya firewall itu karena ada atribut-atribut yang mendukung. Yang pertama adalah semua jaringan komunikasi harus lewat firewall, lalu lintas yang resmi dan jelas saja yang diperbolehkan masuk. Kemudian firewall ini mempunyai kemampuan untuk menahan serangan internet. Nah, ini sangat penting. Untuk mengaktifkannya bagaimana, Pak? Nah, nanti kalau sudah mengaktifkan, pastikan di sini hijau. Kalau sudah hijau, maka firewall Anda sudah aktif semua. Bisa lewat control panel, sistem and security, Windows and Defender firewall, ya, terus turn off atau turn on. Nah, turn on itu berarti menghidupkan. Kalau turn off berarti mematikan. Ya, ini disesuaikan kebutuhan. Kadang kalau kita setting jaringan ya, kalau saya orang IT, kadang firewall-nya dimatikan demi kecepatan akses jaringan. Tetapi kalau untuk orang awam ya di luar IT lebih baik antivirus ada dan firewall-nya hidup seperti itu. Ini sangat penting. Nah, cara editingnya firewall, cara mengaktifkannya firewall bagaimana? Di video YouTube ada Pak, ada ya, sudah saya jelaskan, nanti bisa diakses. Baik, itu tadi pemaparan saya tentang virus dan juga firewall. Mungkin ada yang perlu ditanyakan pada siang hari ini. Atau sharing-sharing enggak masalah. Saya pernah mendapatkan virus ini, Pak. Terus kemudian sampai sekarang mungkin masih belum terakomodasi, virusnya masih ada sehingga mengganggu saya. Nah, itu bisa bisa kita ceritakan untuk pengalaman teman-teman juga. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti e-learning-nya nanti diakses lagi ya. Jangan lupa semua kegiatan dilakukan. Kalau di situ ada file, juga Anda wajib download file. Jika ada link YouTube, maka silakan diklik link YouTube-nya. Terus jika ada diskusi, silakan dijawab diskusinya. Seperti itu. Karena itu akan berpengaruh pada sertifikat Anda nanti. Seperti itu. Punten Bapak. Ayah, itu silakan. Di kolom chat ada saudara Arif yang bertanya tentang ketika komputer atau laptop kita terkena virus, itu cara menanggulanginya bagaimana? Oke, tadi sudah saya ceritakan ya di slide yang saya sharekan lagi ya. Kelihatan ya sharingnya ya? Iya Pak, muncul Pak. Baik, Saudara Arif, ini maaf Pak kalau laptop kita sudah terkena virus, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama tentu saja pakai antivirus, ya. Terus kemudian yang kedua, nah ini itu tolong di mute dulu, itu siapa itu? Ya, yang kedua perbaiki ya security update-nya, aktifkan firewall. Ya, kalau sudah terinfeksi ya tetap antivirus. Ya, kalau ini semua sudah dijalankan atau sudah terlanjur virusnya banyak, antivirus tidak bisa jalan, ya sudah berarti install ulang sistem operasi. Nah, jangan lupa kalau Anda masih menyimpan data di drive C, bilang kalau Anda yang non IT ya, di luar IT, bilang sama tukang reparasinya atau mas-masnya yang tukang menginstal ulang, Mas tolong di backup dulu data yang di C.
ya agar tidak hilang. Seperti itu. Jadi yang pertama tetap antivirus ya, tetap antivirus. Yang kedua, kalau Anda yang di luar, ini saya ngomong yang di luar IT aja ya, umum ya. Antivirus, terus kemudian kalau sudah parah ya install ulang, seperti itu. Nah, tapi kalau Anda menyimpan file di drive C, maka harus minta backup dulu kepada tukang reparasinya. Seperti itu saya kira, apakah menjawab Mas Arief? Oke. Yang lain mungkin ada yang mau diskusi? Baik, sudah. Yang cewek-cewek mungkin? Atau yang dari kampus lain, selain Universitas Semarang, ini juga banyak dari kampus lain ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti nanti silahkan e-learning-nya ya, jangan lupa diakses, terus kemudian filenya di-download, terus kemudian YouTube-nya juga dipelajari. YouTube-nya sebenarnya juga ulangan ya, ulangan dari materi ngajar saya hari ini. Terus kemudian ada diskusi, silahkan dijawab. Terus kemudian ada juga penugasan mandiri, nanti silahkan dikerjakan. Saya beri waktu agak panjang, sekitar 3 sampai 4 hari. Seperti itu, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa saya akhiri ya. Saya akhiri dengan ucapan selamat siang, terus kemudian salam sehat selalu jaga kesehatan, terus kemudian jangan lupa selain jaga kesehatan juga harus action ya, action jaga jarak dan sebagainya macam. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas hari ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Kita ketemu lagi mungkin di pertemuan 6 akan ketemu saya lagi ya. Oke, selamat siang semua. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Izin live ya.